Cerita diawali dengan seekor dewa yaitu Sun Wukong yang memiliki julukan sebagai Kera Sakti. Wukong dengan tingkah nakalnya, dia mengacaukan seluruh kayangan sehingga membuat Kaisar Langit memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkannya dan membinasakan kerasialan itu. Walaupun beribu-ribu pasukan kayangan menyerang dan mengepung Wukong, tak ada satupun yang berhasil menjatuhkan monyet itu. Sampai sang Buddha harus turun tangan. Buddha ini tidak tahan dengan tingkah sombong kera tersebut. Dia percaya kalau dia tidak tertandingi. Di hadapan sang Buddha, Wukong hanyalah seekor monyet kecil. Wukong tak berdaya. Walaupun banyak serangan yang dilancarkan monyet itu, Buddha tetap tak tergoyahkan. Maka dari itu, Buddha tersebut hanya dengan 5 jarinya membuat monyet tersebut jatuh ke bumi dan tersegel di sebuah gunung yang disebut Gunung 5 Jari. 500 tahun telah berlalu dari kejadian itu. Di sebuah tebing terdapat satu keluarga yang sedang melakukan perjalanan. Tapi keluarga ini tiba-tiba kedatangan beberapa monster hijau dan menyerang manusia sekitar, tak terkecuali keluarga tersebut. Seorang ayah harus melindungi istri dan anaknya, tapi dia hanyalah manusia biasa yang sudah pasti dia akan mati. Istrinya mulai dikepung. Dia tidak mempunyai jalan kabur. Dia melihat suaminya yang telah terkapar. Jalan satu-satunya adalah terjun dari tebing ini. Itulah yang dia pikirkan. Jika di sini saja, kesempatan mereka berdua hidup pasti tidak akan ada. Tapi jika dia terjun, kemungkinan mereka hidup atau hanya anaknya saja yang hidup. Karena semakin mendekat, perempuan itu tanpa pikir panjang langsung terjun ke bawah. Kemudian di pinggir sungai, seorang kakek tua yang merupakan biksu. Dia yang sedang mencari air bersih. Tapi tiba-tiba kakek itu mendengar sebuah suara yang disinyalir suara bayi yang menangis. Kakek itu mulai melihat sekitar. Dan tak lama kemudian dia menemukan seorang bayi yang tengah hanyut. Bayi itu merupakan bayi yang digendong ibunya dan terjun dari tebing karena kejaran monster. Kemudian biksu tersebut mengambil bayi itu untuk menyelamatkannya. Ibu dari bayi sudah pasti telah mati karena tidak terlihat di sekitar. Biksu itu berusaha untuk mencari orang yang mau merawat bayi tersebut, tapi tak ada satupun yang mau. Maka dari itu, dia harus merawat dan membesarkan bayi itu sendiri. Beberapa tahun kemudian, bayi tersebut telah besar dan dia diberi nama Liu Er. Liu Er dan kakeknya yang merupakan seorang guru bagi Liu Er sedang berada di tengah kota. Tapi tiba-tiba kota itu didatangi oleh monster berkulit hijau. Monster ini datang dengan tujuan ingin menculik anak-anak yang kecil. Seluruh kota menjadi gempar. Banyak manusia yang mencoba untuk melarikan diri, tak terkecuali gurunya Liu Er. Tapi Liu Er di sini dia melihat bocah kecil yang sedang hendak diambil oleh monster hijau itu. Liu Er tanpa rasa takut sedikit pun langsung menolong anak kecil itu. Walaupun berhasil, tapi para monster tak tinggal diam. Mereka berbondong-bondong mengejar Liu Er. Di sini Liu Er dengan tubuh kecilnya dan kelincahannya berhasil membuat para monster kerepotan dalam mengejar. Tapi itu tidaklah berjalan mulus. Pasalnya Liu Er harus jatuh ke jurang karena terpeleset. Di pagi hari, ternyata Liu Er selamat. Begitu juga bocah kecil yang diselamatkannya itu. Kemudian sebuah makhluk kecil muncul dari tanah. Mereka menunjukkan ke Liu Er sebuah makanan, yaitu buah persik. Liu Er di sini merasa aman karena tak ada monster yang menyerangnya. Tapi itu tak sebentar, soalnya Liu Er melihat sebuah jejak kaki monster. Dia sontak langsung bangkit dan menjauh. Kemudian dari semak-semak, monster tersebut muncul dan mulai mengejar Liu Er. Liu Er pun dengan cepat menjauh dari monster itu dan sampailah dia di sebuah gua gelap dan dingin. Dia semakin menyusuri gua itu sampai dia melihat sebuah batu bercahaya biru yang menjulang sepanjang gua. Tapi tanpa sengaja dia menyentuh batu biru itu dan perlahan batu biru itu retak dan hancur lebur. Yang keluar dari batu biru itu adalah seekor monyet yang merupakan Sun Wukong, si Raja Kera. Tapi monster hijau mulai merangkak masuk untuk mengejar Liu Er.
Liu dia berlari sampai dia bergantung di atas rantai yang mengikat Wukong. Wukong melihat monster datang dan dia dengan santai menghajar mereka walaupun tangannya masih diikat di rantai. Setelah selesai, Wukong hanya menatap Liu dan tak melakukan apapun, dan dia pergi keluar dari gua. Wukong telah bebas dari hukuman yang dilakukan Buddha selama 500 tahun. Karena rasa senang, dia terbang ke angkasa dengan cepat. Tapi tak lama kemudian, tangannya bercahaya dan dia merasakan rasa sakit, hingga membuat kekuatannya menghilang dan dia pun jatuh dari terbangnya. Ternyata tangannya masih terdapat sebuah segel yang dilakukan Buddha, sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Walaupun dia mencoba menghancurkannya, tapi itu tak berhasil. Wukong terpaksa berjalan, tapi Liu tahu kalau kera di depannya adalah kera sakti yang dia sangat kagumi. Liu terus mengikutinya walaupun Wukong tak menyukai hal itu. Dia berusaha untuk menghindari bocah yang cerewet tersebut, tapi itu tak berhasil. Jadi dia pun membiarkannya untuk mengikuti. Selanjutnya di malam harinya, Liu penasaran dengan sebuah kuil. Dia mencoba untuk masuk, dan di kuil terdapat berbagai macam patung, dan salah satu patung tersebut hidup, dan tak lain patung itu adalah samaran dari manusia babi atau Chu Patkai. Ternyata Chu Patkai ini merupakan seorang jenderal Tianpeng yang mana dia dikirim ke bumi dan jadi babi. Itu semua ulah Wukong. Ketika dia melihat di depannya adalah Wukong, dia mencoba untuk balas dendam, tapi Wukong dengan mudah mengalahkannya. Selanjutnya mereka bertiga mulai melakukan perjalanan, yang mana Liu mencoba untuk menemukan gurunya dan mengembalikan bocah kecil yang digendongnya. Di malam harinya mereka harus beristirahat, dan kebetulan mereka melihat sebuah rumah dan mereka mencoba masuk. Ternyata rumah tersebut ada penghuninya, tapi penghuni itu bukanlah manusia, melainkan monster hijau yang menyamar. Mereka tidak mengetahui penyamaran monster tersebut, jadi mereka dengan santai masuk dan beristirahat untuk tidur. Di tengah malam, si Cut Patkai merasa lapar dan dia mencoba untuk ke dapur. Dia di sini tidak sengaja menghajar salah satu monster tersebut. Karena dia tidak ingin ketahuan, dia pun berubah menjadi seorang pria yang dia buat pingsan. Selanjutnya, di sini Chu Patkai tidak sengaja melihat penyamaran wanita penghuni rumah ini, dan ketika itu Chu Patkai juga ketahuan sedang menyamar, dan dia langsung diserang oleh wanita monster tersebut. Tapi Wukong datang dan dia langsung menendang wanita itu. Selanjutnya dalam sekian menit, ternyata mereka telah dikepung oleh monster hijau. Terjadilah pertarungan. Monster hijau ini bukanlah halangan bagi Wukong karena mereka lemah, tapi mereka berjumlah banyak. Mau tidak mau mereka harus melarikan diri. Dan kebetulan ada sampan. Mereka pun bergegas naik sampan tersebut. Ketika mereka berhasil menjauh dari beberapa monster, tapi dari kejauhan sebuah bola energi menuju sampan mereka dan menghantamkannya, sehingga mereka pun tak bisa bangkit. Begitu juga dengan Wukong. Kemudian datanglah monster yang berbeda. Dia merupakan bos dari monster hijau tersebut, dan juga yang melemparkan bola energi yang tadi. Monster itu mengambil bocah kecil tersebut dan membawanya pergi, serta menghancurkan sampan mereka. Liu dan lainnya selamat. Mereka terdampar di pinggir pantai. Di sini Liu meminta tolong untuk menyelamatkan anak kecil itu, tapi Wukong menolaknya karena dia beranggapan kalau dia tidak akan bisa melakukan apapun. Dia telah patah semangat karena lemah. Liu pun menangis dan dia kabur dari Wukong. Dia berniat untuk menyelamatkan bocah itu sendirian. Liu melihat monster hijau lewat. Ketika itu dia mengikuti mereka ke markas para monster tersebut. Sedangkan Wukong, dia merenung dan memikirkan hal-hal yang dia lakukan. Dia adalah kera sakti yang menghancurkan kayangan. Hanya dengan kekalahan seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menyerah? Sampai terlintas kenangan waktu yang dihabiskan dengan para bocah tersebut. Perlahan semangat bertarung Wukong muncul dan tekad kuatnya pun kembali.
Dia pun bergerak untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Liu telah sampai di markas para monster, tapi dia ketahuan dan dikejar monster hijau. Dan tiba-tiba gurunya datang dan menolong Liu. Gurunya menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini, tapi itu tak mungkin karena mereka terjatuh dan membuat para monster mengetahui keberadaan mereka. Setelah itu, Liu melihat sekumpulan anak kecil yang dikurung, dan tak lain adalah gadis kecil yang ditolongnya. Mereka pun berhasil keluar dari markas itu dengan membawa anak-anak yang dikurung. Tapi itu belumlah aman. Para monster mulai mengejar mereka, dan monster datang serta langsung mencengkram leher Liu dan menanyakan di mana Wukong. Tapi tak lama berselang, dari bawah tebing muncullah seekor naga putih dan langsung menyelamatkan Liu. Ternyata naga itu ditunggangi oleh Wukong. Dia datang menyelamatkan Liu. Pertarungannya pun terjadi. Bos monster itu cukup kuat, tapi di sini Wukong tak akan kalah walaupun kekuatannya belum kembali. Wukong berhasil menghajar habis-habisan bos monster itu dan berhasil mengirimnya jatuh ke jurang. Kemudian terjadilah sebuah gerhana total, dan tiba-tiba sebuah monster besar seperti cacing merangkak ke atas dan mulai menyerang mereka. Selanjutnya monster cacing itu hendak menyerang Liu. Wukong pun berlari dengan cepat untuk menyelamatkannya, tapi itu terlambat. Monster tersebut telah menanamkan pukulan telak ke Liu. Selanjutnya Wukong bergegas untuk mencari Liu, dan dia mendapati kalau bocah itu telah tertimpa batu dan hanya menampakkan tangan saja. Wukong menangis dan marah. Dia pun mengeluarkan kekuatannya. Walaupun segel itu terus membuat dia kesakitan, tapi dia tidak peduli. Dan perlahan segel itu hancur dan kekuatannya telah kembali padanya. Dia pun berubah menjadi kera sakti sejati. Kemudian dia mulai menghajar monster itu. Sangat mudah bagi Wukong untuk mengalahkan monster cacing tersebut. Wukong dengan gagah berdiri tegak, dan tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil dirinya. Suara itu milik Liu. Baiklah, itu semua cerita dari film Kera Sakti. Kita akan melanjutkan video berikutnya yang tak kalah keren dengan video ini. Kalau begitu, saya pamit dan sampai jumpa.